Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dwi Ramadhani. Di video kali ini kita akan belajar tentang dynamic routing IGRP. Nah, teman-teman pastinya sudah tahu kan apa itu arti dari statik dan dinamik. Jadi, untuk statik artinya adalah manual, sedangkan dinamik artinya auto. Nah, untuk statik itu kita sudah pernah melakukan konfigurasi routingnya ya teman-teman, yaitu secara manual. Artinya, misalkan kita di sini sudah melakukan konfigurasi static routing pada routernya, lalu jaringan kita itu berkembang teman-teman. Yaitu misalkan di sini kita menambahkan router lagi. Nah, artinya itu kan berarti kita harus melakukan konfigurasi lagi satu persatu di router lainnya ya teman-teman, untuk memberitahu bahwa jalur ke IP yang ada di sini itu harus lewat mana. Itu yang namanya static routing. Sedangkan untuk yang dinamik itu kita tidak perlu melakukan konfigurasinya secara manual teman-teman, ataupun satu persatu. Jadi, misalkan di sini kita sudah melakukan konfigurasinya, lalu jaringannya tiba-tiba berkembang. Di sini kita semisal ada satu router lagi, terus misalkan di sini nanti kita konekkan teman-teman. Nah, nanti untuk setting dinamiknya itu hanya di satu router saja, tidak perlu di semua routernya. Berarti otomatis di router lainnya ini akan terupdate teman-teman untuk konfigurasinya. Jadi tidak perlu melakukan konfigurasi lagi pada router lain. Konfigurasi hanya di router yang baru ditambahkan saja untuk melakukan routingnya. Jadi begitu ya teman-teman untuk pengenalan dynamic routing IGRP. Sekarang kita akan men-setup topologi dua router. Di sini kita tambahkan, kemudian kita tambahkan dua PC. Oke, jadi di sini ada router 1, router 2, PC 1 dan PC 2. Terus di sini kita konekkan dari router ke router, kemudian dari router ke PC-PC-nya. Nah, jika sudah di sini kita jabarkan untuk IP-nya, yaitu adalah 192.168.10.1/24, yang artinya ini tuh nanti IP-nya akan menjadi gateway ya teman-teman. Terus di GIG00 router 1 itu adalah 10.10.10.1/24. Selanjutnya di PC 2 yaitu 192.168.20.2/24. Terus di GIG01 itu adalah 192.168.20.1/24. Dan di GIG00 di router 2 itu adalah 10.2/24. Selanjutnya kita langsung saja akan mengkonfigurasi IP-nya di routernya ya teman-teman. Di sini kita harus mengaktifkan dulu untuk interface-nya, yaitu kita masuk ke router 1. Kita masuk ke interface rank FA. Kita masuk ke interface rank FA00 sampai 1. Kemudian no shutdown. Oke, sudah. Terus kita ke router kedua ya teman-teman, yaitu kita masuk interface rank GIG00 sampai 1, lalu no shutdown. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address-nya ya teman-teman di router kedua ini, yaitu ada GIG00 yaitu 10.10.10.2, lalu GIG01 yaitu 192.168.20.1. Lalu di router 2 ini ada GIG00 yaitu 10.10.10.2 dan masukkan subnet max-nya. Oke, sudah. Terus kita masuk ke interface GIG01 ya teman-teman. Dan untuk IP address-nya adalah 192.168.20.1, lalu subnet max-nya ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk yang di router kedua.
Sekarang kita akan ke router ke-1 ya teman-teman. Nah, di router ke-1 yaitu ada GG00 yaitu 10.10.10.1 dan GG01 itu adalah 10.1. Di sini kita masukkan yaitu interface GG00, kemudian IP address 10.10.10.1 dan kita masukkan subnet mask-nya. Terus kita ke interface GG01 dan IP address-nya adalah 192.168.1.1. Kemudian subnet mask-nya. Oke, selesai ya teman-teman untuk konfigurasi IP address-nya. Terus di sini kita akan setting di PC-PC-nya ya teman-teman. Kita masukkan IP-nya adalah 192.168.10.2, lalu subnet mask-nya. Terus kita masukkan gateway-nya adalah 192.168.10.1. Kemudian kita ke PC yang satunya, yaitu IP-nya 192.168.20.2. Kemudian subnet mask-nya. Terus gateway-nya adalah 192.168.20.1 ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Jadi di sini untuk PC1 dan PC2 ini belum bisa berkomunikasi ya teman-teman, karena di GG00 di tiap router ini belum tahu IP dari PC-PC ini ya teman-teman. Di sini kita coba lihat di router 1 yaitu Duso IP root. Nah, di sini bisa dilihat belum ada IP 192.168.20.0 ya teman-teman. Itu belum ada di tabel routing ini. Di sini kita coba lihat di router kedua. Nah, untuk di router kedua destinasinya adalah 10.0 ya teman-teman. Di router kedua di tabel routingnya itu juga belum ada ya teman-teman untuk IP yang 192.168.10.0. Itu belum ada juga di router keduanya. Jadi untuk PC1 dan PC2 ini belum bisa berkomunikasi ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas dulu konsep dari static routingnya dan dynamic routingnya. Nah, teman-teman tahu ya bahwa untuk static routing itu konfigurasinya kita konfigurasikan secara manual. Artinya di sini kita harus mengetikkan IP root, kemudian destination atau tujuan, terus jalurnya itu lewat mana, dan itu secara manual ya teman-teman. Jadi misalkan PC1 ingin melakukan komunikasi dengan PC2, maka kita harus mengetikkan konfigurasi static routing. Itu adalah IP root, terus destination-nya atau tujuannya itu adalah PC2. Jadi kita menuliskan network dari PC2 yaitu 20.0 ya teman-teman. Terus kita masukkan subnet mask-nya dan kita masukkan jalurnya lewat mana atau next hop. Jadi jalurnya itu akan melewati 10.10.10.2 ya teman-teman. Begitupun untuk sebaliknya. Misalkan untuk PC2 ingin melakukan komunikasi dengan PC1, itu harus mengetikkan konfigurasi static routingnya ya teman-teman adalah IP root. Destination adalah 10.0, ketikan subnet mask dan jalurnya itu adalah PC1 ya teman-teman. Nah, ini adalah konsep dari static routing ya teman-teman. Kemudian kita akan membahas tentang konsep dynamic routing. Nah, untuk dynamic routing itu kita akan menggunakan advertise connected network ya teman-teman. Di sini kita tuliskan. Nah, teman-teman tahu kan apa itu advertise connected network? Jadi, misalkan di router 1 itu ingin melakukan dynamic routing. Artinya di sini router 1 itu akan melakukan advertise connected network. Jadi, router 1 ini akan melakukan promosi. Contohnya di sini kita lihat dulu untuk tabel routingnya. Nah, di sini ada 10.10.10.0 dan juga 192.168.10.0. Kita lihat dari yang C ini saja ya teman-teman, yaitu adalah connected. Di sini kita tuliskan tadi itu ada C 10.10.10.0/24 yaitu di GG00.
Dan 192.168.10T0/24 itu ada di GG01. Nah, terus kita coba lihat juga di router keduanya tabel routingnya. Nah, di sini juga ada 10.10.10T0/24 dan ada juga 192.168.20T0. Di sini kita tuliskan lagi di router kedua yang tadi ya teman-teman, yaitu 10T0 ada di GG00, terus ada 20T0 itu adalah GG01. Kemudian misalkan di router 1 ini kita akan melakukan advertise connected network atau mempromosikan ya teman-teman. Jadi seolah-olah router 1 ini berbicara kepada router 2, yaitu, "Hai router 2, saya di sini mempunyai IP 10.10.10/24 dan 192.168.1T0. Jika kamu ingin melewati IP root yang ada di sini, lewati aku saja." Begitu ya teman-teman untuk pembicaraannya. Nah, kemudian router 2 akan melihat di tabel routingnya. Di tabel routing ada 10.10T0 dan 192.168.20T0. Setelah router 2 melihat tabel routingnya, router 2 itu akan menjawab kepada router 1, yaitu, "Oke, yang 10.10T0 sudah punya, tapi yang 192.168.10T0 itu aku belum punya." Nah, di sini tabel routing di router kedua itu akan menambahkan dynamic routing teman-teman. Artinya, di router 2 ini akan menambahkan IP root secara auto atau otomatis. Nah, di router 2 ini IP-nya akan masuk yaitu 192.168.10T0/24 dengan next-nya atau jalurnya yaitu 10.10.1. Jadi router 1 ini akan melakukan promosi ya teman-teman. Lalu router 2 ini akan melihat di tabel routingnya, kemudian akan memasukkan ke tabel routingnya secara otomatis. Jadi begitu ya teman-teman untuk konsep dari dynamic routing itu sendiri. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi dynamic routingnya ya teman-teman. Di dynamic routing itu ada beberapa protokol yang harus kita pilih. Protokol yang pertama itu adalah RIP. Untuk RIP ini sudah jarang dipakai ya teman-teman, jadi kita skip saja. Nah, untuk RIP ini adalah not user. Terus untuk ERP itu adalah Cisco Property. Artinya, misalkan router Cisco ketemu dengan router Cisco itu konfigurasinya menggunakan IGRP ya teman-teman. Lalu ada OSPF. Nah, untuk OSPF ini adalah open standard. Artinya, misalkan ketika router Cisco bertemu dengan router vendor lain itu menggunakan OSPF ya teman-teman untuk konfigurasinya. Kemudian untuk BGP ini yaitu open ya teman-teman, tetapi beda dengan OSPF ataupun IGRP. Untuk BGP ini nanti akan kita bahas di akhir ya teman-teman atau di video selanjutnya. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk konfigurasi IGRP terlebih dahulu. Kita langsung saja ke router 1. Untuk konfigurasi IGRP kita ketikkan router, terus kita tanda tanyakan dulu. Nah, di sini ada autonomous system number. Nah, untuk autonomous itu kita akan bahas ya teman-teman. Nah, di sini kita milih dari 1 sampai 65535. Di sini kita pakai yang angka 10 ya teman-teman. Nah, untuk autonomous system numbers itu semua routernya harus sama ya teman-teman, karena di router 1 kita settingnya 10, maka di router 2 juga harus 10. Setelah ini kita akan melakukan advertise ya teman-teman. Artinya di router 1 itu akan melakukan promosi ke router yang lainnya yang terhubung. Yaitu di sini ketika network, kemudian kita masukkan IP-nya yang akan kita promosikan yaitu 10.10.10T0 dan 192.168.10T0. Oke, di sini kita masukkan 10.10T0 terlebih dahulu. Terus kita masukkan lagi network 192.168.10T0.
Oke, sudah selesai ya teman-teman untuk konfigurasi dynamic routing. Sekarang kita akan ke router kedua. Langsung aja kita konfigurasikan untuk yang RGRP-nya, yaitu 10. Kemudian kita masukkan networknya. Di router kedua itu ada 10.10.T0. Nah, di sini ada peringatan bahwa IP 10.10.1 itu sudah ada network yang di router kedua ini ya teman-teman. Artinya itu sudah tetanggaan ya teman-teman. Terus di router 2 ada network 192.168.20.T0. Oke, selesai. Sekarang kita coba lihat yaitu doso IP root. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk 10T0 dan di sini itu ada D. D-nya itu adalah IGRP ya teman-teman. Terus kita coba cek di router satunya yaitu doso IP root. Nah, di sini juga ada ya teman-teman untuk D-nya yaitu 20.0 dengan melewati jalur 10.2. Oke, ini di tabel routing ya teman-teman, yang berarti menambahkan secara auto. Sekarang kita akan coba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC lainnya. Seharusnya di sini sudah bisa berkomunikasi ya teman-teman. Di sini kita coba lagi. Dan di sini sudah successful ya teman-teman. Ini adalah konfigurasi dynamic routing IGRP. Selanjutnya kita akan menambahkan satu router lagi. Jadi di sini kita akan men-setup topologi 3 router ya teman-teman. Di sini kita hapus dulu tulisannya. Terus kita tambahkan router 1 dan juga PC-nya. Di sini kita coba konekkan dari router ke router, terus dari router ke PC-nya yang kita tambahkan tadi. Terus di sini kita jabarkan ya teman-teman untuk IP-nya. Untuk di PC 3 ini IP-nya adalah 192.168.30.2/24. Terus di GG01 di router ketiga ini adalah 192.168.30.1/24. Kemudian di GG00 router ketiga ini adalah 120.20.20.2/24. Dan di GIG02 di router 2 ini adalah 20.20.20.1/24. Oke, jadi seperti itu untuk IP-nya. Sekarang kita akan setting untuk IGRP-nya ya teman-teman. Namun kita akan mengkonfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Di router 2 kita akan menambahkan IP-nya adalah 20.20.20.1/24. Terus di router ketiga kita akan menambahkan di GG00 adalah 20.2 dan di GG01-nya adalah 30.1. Oke, sekarang kita ke router kedua dulu. Di router kedua kita akan masuk ke interface GG02. Kemudian kita nusudon. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman. Terus kita akan coba setting untuk IP address-nya adalah 20.20.20.1 dan subnet max-nya. Oke, ini untuk yang di router kedua ya teman-teman. Kemudian kita ke router ketiga. Kita masuk ke interface rank GG00 sampai 1. Terus kita coba nyalakan yaitu nusudon. Nah, di sini sudah hijau semua ya teman-teman, artinya sudah menyala. Terus di sini kita akan memasukkan IP di GG00 itu adalah 20.2 dan GG01 itu adalah 30.1. Di sini kita ke interface GG00. IP address-nya adalah 20.20.20.2 dan subnet max-nya. Selesai, terus kita ke interface GG01. Lalu IP address 192.168.30.1 dan subnet max-nya. Oke, selesai. Ini di router ketiganya. Sekarang kita setting di IP PC-nya ya teman-teman. IP configuration. IP-nya adalah 192.168.30.2 dan klik subnet max-nya. Kemudian untuk gateway-nya adalah 192.168.30.1. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk men-setup topologi di routernya. Sekarang kita akan mengkonfigurasikannya.
Jadi seperti yang teman-teman tahu, di sini kita akan mengadvertiskan atau mempromosikan networknya, yaitu untuk di router ketiga ini adalah yaitu IP 20.0 dan juga 30.0. Kemudian di router kedua ini kita akan mencoba menambahkan network. Nah, karena di sini router 2 ini menambahkan network juga, jadi kita akan mengadvertiskan juga yang 20.0 juga ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke router ketiga. Kemudian router IGRP 10. Di sini kita samakan ya teman-teman dengan router ke-1 dan juga router kedua yaitu 10. Kemudian kita masukkan networknya yaitu 20.0. Terus kita masukkan yang 192.168.30.0. Oke, sudah selesai ya teman-teman untuk yang di router ketiganya. Sekarang kita ke router keduanya untuk mengadvertiskan yang 20.0 ini, yaitu router IGRP 10, lalu network 20.20.20.0. Nah, di sini juga ada muncul peringatan ya teman-teman bahwa network 20.0 ini bertetanggaan dengan router 3. Kita coba cek. Nah, di sini ada IP 10.1 dan 20.2 ya teman-teman. Ini untuk yang di router kedua. Sekarang kita coba cek yang di router ketiganya. Nah, di router ketiga itu hanya ada 20.1 ya teman-teman. Itu adalah untuk yang ke router kedua. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa konfigurasi static routing itu ketika kita menambahkan router baru, kita akan mengkonfigurasikan secara manual ya teman-teman di setiap routernya. Nah, untuk dynamic routing itu hanya setting di router yang kita tambahkan saja ya teman-teman, dan juga router tetangganya atau yang sampingnya saja. Jadi untuk di router 1 itu kita tidak perlu mengkonfigurasikan karena di router ketiga ini sudah mengadvertise connected networknya yaitu 20.0 dan juga 30.0 ya teman-teman di router keduanya. Kita coba lihat di sini di router ketiga yaitu Duso IP route. Nah, di sini ada 10.0, terus ada 192.168.10.0 dan juga 20.0 ya teman-teman. Nah, teman-teman tahu bahwa tadi di router ketiga ini kita tidak memasukkan IP 192.168.10.0 ya teman-teman, dan juga 192.168.20.0. Nah, ini untuk tabel routing yang konfigurasinya secara auto ya teman-teman. Kita coba lihat. Nah, di sini ada 192.168.10.0 dan juga 30.0 ya teman-teman. Nah, ini juga menambahkan secara auto. Sekarang kita coba cek yaitu di router ke-1. Nah, teman-teman tahu bahwa di router 1 kita tidak mengkonfigurasikan apa-apa ya teman-teman. Di sini kita coba lihat. Nah, di sini ada IP 192.168.20.0 dengan melewati jalur 10.10.10.2 dan ada 192.168.30.0 yaitu melewati jalur yang sama ya teman-teman. Dan di sini juga ada 20.0. Nah, ini juga terkonfigurasikan secara otomatis ya teman-teman. Sekarang kita akan coba melakukan pengujian. Kita kirimkan paket dari PC 3 ke PC 2. Nah, di sini seharusnya successful ya teman-teman. Mungkin ada kendala. Nanti kita akan coba cek di akhiran. Seharusnya di sini successful semua. Oke, kita lanjut. Kita akan mencoba menambahkan switch ya teman-teman. Di sini kita akan menambahkan VLAN dan nanti kita akan setting dynamic routingnya. Oke, kita tambahkan switchnya di sini. Terus kita tambahkan 2 PC. Terus di sini kita sambungkan dari switch ke router, terus dari switch ke PC-PC-nya. Lalu kita jabarkan untuk IP-nya.
di PC yang ini adalah 192.168.40.2/24. Terus di PC yang kelima ini adalah 192.168.50.2/24. Terus di GIG02 IP-nya adalah 30.30.1/24. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk IP-IP-nya. Oke, pertama langsung saja kita mengkonfigurasikan terangnya ya teman-teman agar terhubung dengan routernya. Di sini kita masuk ke switch. Nah, terus kita masuk ke interface FA01 ya teman-teman. Di sini kita konfigurasikan yaitu switch port mode terang. Terus jika sudah, di sini kita akan menambahkan VLAN-nya yaitu VLAN 40, terus VLAN 50. Setelah membuat VLAN-nya, di sini kita akan memasukkan port-portnya ya teman-teman. Kita masuk ke interface VLAN 40. Itu adalah PC 4 yaitu FA02. Di sini kita masukkan yaitu interface FA02. Kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 40. Oke, sekarang kita ke interface FA03 ya teman-teman. Kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 50. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi port VLAN-nya. Sekarang kita akan konfigurasi di routernya. Kita masuk ke interface GIG02. Di sini kita no shutdown. Nah, di sini sudah hijau ya teman-teman. Terus kita masukkan IP address-nya. Tadi untuk di GIG02 itu adalah 30T1 dan kita masukkan subnet mask-nya. Terus di sini kita akan mengkonfigurasikan sub interface-nya ya teman-teman di routernya. Di sini kita masuk ke interface GIG02.40. Terus encapsulation.1Q40. Artinya GIG02 ini akan masuk pada VLAN 40 ya teman-teman. Terus jika sudah, kita masukkan IP address-nya. Untuk VLAN 40 IP address-nya adalah 40.1. Terus kita masukkan subnet mask-nya. Oke, selesai. Kita buat lagi untuk yang sub interface VLAN ke-50, yaitu interface GIG02.50. Kemudian encapsulation.1Q50. Lalu IP address-nya adalah 192.168.50T1. Kemudian subnet mask-nya. Oke, selesai untuk konfigurasi IP address di routernya ya teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi di PC-PC-nya. Kita masuk ke PC 4. Lalu di sini IP-nya adalah 192.168.40.2. Lalu subnet mask-nya. Dan gateway-nya adalah 192.168.40.1. Terus di PC kelima yaitu IP configuration, IP-nya adalah 192.168.50.2. Lalu subnet mask-nya kita masukkan, dan untuk gateway-nya adalah 192.168.50.1. Oke, selesai ya teman-teman untuk konfigurasi di PC-nya. Sekarang kita coba cek atau kita kirimkan paket antar VLAN ya teman-teman. Kita coba dari PC 4 ke PC 5. Di sini awal-awal valid. Kita coba lagi. Nah, successful ya teman-teman. Langsung saja kita akan konfigurasikan dynamic routing pada switch-nya dan juga routernya ya teman-teman. Di sini kita tidak setting di switch-nya. Kita setting langsung di routernya yaitu router ketiga. Kita konfigurasikan yaitu IGRP 10. Terus masukkan networknya. Di sini kita memasukkan network IP 40T0 dan 50T0 dan juga 30T0.
kita masukkan terlebih dahulu 30T0, kemudian 192.168.40T0, terakhir yaitu network 192.168.50T0. Oke, sudah. Sekarang kita coba cek yaitu doso IP root. Nah, di sini sudah ada 50T0, 40T0, dan 30T0 ya teman-teman. Dan di sini juga ada 20T0 dan 10T0. Selesai ya teman-teman. Di sini artinya VLAN 40 dan 50 akan diadvertisekan ke router-router yang terhubung ke router yang ini ya teman-teman. Oke, di sini kita tidak akan konfigurasi di router 1 ataupun di router kedua ya teman-teman. Kita hanya setting mengadvertise connection network VLAN 40 dan 50 ini di router ketiga saja. Nah, di sini seharusnya semua PC sudah bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Di sini kita coba cek tabel routingnya. Di sini juga sudah ada. Di sini di router kedua juga sudah ada IP 50T0, 40T0, 30T0, 20T0, dan 10T0. Terus kita coba lihat di router pertama. Nah, di router pertama itu sudah ada 50T0, 40T0, 30T0, dan 10T0, dan juga 20T0 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba pengujian ping dari PC-nya. Misalkan dari PC 2, ke PC 4 atau VLAN 40. Nah, di sini sukses. Terus dari PC 2 ke PC 5, di sini sukses juga ya teman-teman. Kita coba juga di PC 1 ke PC 4, sukses. Terus PC 1 ke PC 5, di sini sukses juga. Terakhir kita coba dari PC 3 ke PC 4. Nah, di sini valid ya teman-teman, mungkin ada kendala. Oke, di sini kita coba cek kenapa tadi valid ya teman-teman. Di sini kita coba cek di PC-nya. Nah, ternyata di sini saya salah memasukkan untuk IP address-nya ya teman-teman. Seharusnya di sini memakainya 192, bukan 182 ya teman-teman. Di sini kita ubah dulu. Terus di sini kita coba komunikasikan. Di sini successful. Nah, di sini sudah successful semua ya teman-teman, artinya sudah berhasil. Jadi seperti itu tuh ya teman-teman untuk belajar tentang dynamic routing IGRP. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun salah ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.